Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainur Fajar. Saya dari tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Wanita di Pusat Rehabilitas. Wanita di Pusat Rehabilitas. Rehabilitas suatu proses atau tindakan memulihkan serta menyehatkan seseorang secara utuh dan menyeluruh dengan program-program tertentu. Resosialisasi suatu proses di mana orang masih terikat dengan rehabilitas format umum sudah mulai membiasakan diri dengan masyarakat luas. Tahapan dalam proses rehabilitas: 1. Tinggal lebih sering lama di lingkungan keluarga. 2. Rencana masa depan yang jelas dengan dukungan keluarga. 3. Kontak awal dengan kelompok-kelompok. Perlengkapan fisik dalam proses rehabilitas: 1. Menyediakan sarana untuk peningkatan minat dan keterampilan. 2. Menyediakan sarana rekreasi. 3. Mengadakan program kegiatan dalam masyarakat. 4. Tahap pola dasar tantangan rehabilitas. Tahap pertama, proses transisi awal 1-8 minggu. Tahap kedua, proses rehabilitas intensif 3-18 bulan. Tahap ketiga, proses transisi akhir 1-6 bulan. Tahap keempat, pemeliharaan lanjut atau seumur hidup. Masalah yang perlu ditangani di pusat rehabilitas: pertama, PSK atau pekerja seks komersial. Kedua, penggunaan narkoba. Drug abuse. Definisi: drug abuse adalah penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan. Sedangkan narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Pemakaian obat-obatan untuk diri sendiri tanpa indikasi dan tidak bertujuan medis. Ketergantungan zat: suatu kondisi yang memaksa seseorang menggunakan suatu zat dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan mental atau menghindari diri dari penderitaan fisik atau mental. Jenis-jenis drug abuse: pertama, alkohol. 2, opoida. 3, ganja. 4, kokain. 5, halusinogen. 6, inhalasia. Ciri-ciri penyalahgunaan obat: pertama, sifat mudah kecewa. 2, perasaan rendah diri. 3, cepat merasa bosan dan merasa tertekan. 4, penyimpangan psikoseksual. 5, peminum dan perokok. Gejala dini penyalahgunaan obat: pertama, pola susah tidur. 2, selera tidur berkurang. 3, bersikap lebih kasar. Bahaya penyalahgunaan obat: A. Terhadap kondisi fisik, yaitu 1. Akibat zat itu sendiri. 2. Akibat bahan campuran atau pelarut. 3. Akibat cara pakai atau alat yang tidak steril. 4. Akibat pertolongan yang keliru. 5. Akibat tidak langsung. 6. Akibat cara hidup pasien. B. Terhadap kehidupan mental emosional. C. Terhadap kehidupan sosial. Permasalahan kesehatan wanita akibat penyalahgunaan narkoba menurut NIDA yaitu 1. HIV dan hepatitis. 2. Penyakit kelainan hormon. 3. Penyakit kanker. 4. Penyakit gangguan kehamilan. 5. Gangguan psikologis. Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba: pertama, 1. Membentuk perda setempat. 2. Membentuk tim pemberantas narkoba. 3. Meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anaknya. 4. Tidak bergaul dengan penggunaan atau pengedar serta menjauhi lingkungannya. 5. Partisipasi aktif masyarakat. 6. Melakukan penyuluhan narkoba. Langkah-langkah terapi dan rehabilitas sebagai penyalahgunaan obat: 1. Teknik wawancara. 2. Data perorangan dan riwayat pemakaian obat. 3. Pemeriksaan fisik klinik. 4. Pemeriksaan umum laboratorium. Pemantapan atau stabilisasi: 1. Pemantapan keagamaan. 2. Pemantapan badania atau fisik. 3. Pemantapan rohani. 4. Pemantauan sosial. 5. Pemantauan pendidikan. Langkah-langkah dalam rangka prevensi penyalahgunaan obat: 1. Program informasi. 2. Program pendidikan efektif. 3. Pengenalan dini dan intervensi dini. 4. Program latihan keterampilan psikososial. Usaha jitu terhadap penyalahgunaan obat: 1. Merasa puas terhadap diri sendiri. 2. Memahami dan mengungkapkan perasaan hati terhadap orang lain. 3. Mendapatkan kasih sayang dari orang-orang yang menyayanginya. 4. Disiplin. 5. Taat beribadah dan bijaksana. Pekerja seks komersial atau PSK. Definisi: PSK kepanjangan dari pekerja seks komersial. PSK dapat disebut juga pelacur, yang berarti penyedia pelayanan seksual dengan imbalan uang. Selain itu, menurut Geoffrey, PSK atau pelacur adalah penjual layanan seksual kepada siapapun juga tanpa melibatkan emosi sama sekali.
Pekerja seks adalah setiap orang yang memperjualbelikan seks dengan uang atau dengan bermacam-macam keuntungan. Dampak yang dirasakan PSK. 1. Risiko lebih tinggi terkena penularan infeksi, penyakit menular seksual, dan HIV atau AIDS. 2. Dapat menyebabkan kehamilan. 3. Dapat berpotensi terjadinya kekerasan terhadap wanita. 4. Dapat menyebabkan kemandulan. 5. Dapat menyebabkan penyakit ganas seperti kanker serviks. Risiko akan lebih besar lagi pada wanita usia muda karena alat genitalia belum matang sehingga mudah rusak dan luka. 6. Dapat terjadi gangguan psikologis atau psikis pada beberapa pekerja seks. 7. Dapat menyebabkan kehilangan masa depan. Upaya penanggulangan PSK oleh tenaga kesehatan dan pemerintah. Upaya penanggulangan PSK oleh tenaga kesehatan yaitu 1. Anjurkan PSK untuk memeriksakan PMS secara berskala. 2. Jika PSK memiliki gejala-gejala PMS, maka tindakan yang dilakukan yaitu 1. Melakukan diagnosa dengan tepat. 2. Melakukan pengobatan sesuai dengan keluhan dan hasil pemeriksaan. 3. Melakukan terapi dengan tepat. 4. Melakukan rujukan bila perlu. 5. Konseling. 6. Ajarkan pemakaian kondom dan anjurkan untuk menggunakannya. 7. Anjurkan pasangan PSK untuk melakukan pemeriksaan HIV di pusat pelayanan terpadu. 8. Anjurkan pasangan PSK memakai kondom untuk menghindari penyebaran penyakit menular dan mengajarkan pemasangan yang benar. 9. Pemakaian penyuluhan kesehatan mengenai bahaya yang dimiliki oleh PSK. 10. Memberikan pengobatan secara dini pada PSK yang telah dinyatakan positif terkena PMS. 11. Memberikan dukungan psikologis pada PSK bahwa masih terdapat banyak pekerjaan yang layak akan melindungi mereka dari risiko PMS. Sedangkan upaya penanggulangan PSK oleh pemerintah yaitu 1. Perlu dibangun atau ditingkatkan lagi pengadaan pramedis atau tenaga kesehatan di tempat-tempat yang banyak terdapat PSK, terutama tempat lokalisasi. 2. Meningkatkan promosi kesehatan terutama mengenai kesehatan wanita yang perlu terus dijaga atau dipantau apalagi para pekerja seks. 3. Membuka atau memanfaatkan lapangan kerja baru sehingga para wanita dapat bekerja dengan lebih layak tanpa menjadi PSK. 4. Didirikan dana kredit. 5. Meningkatkan atau mengadakan acara kerohanian baik langsung atau tidak langsung bagi para PSK atau orang-orang yang rawan dengan PSK. 6. Meminta masyarakat sekitar lingkungan PSK untuk membuat kontrol dan penegasan atas dampak PSK bagi mereka. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.